Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan aspek-aspek dari produk lampu vintage. Ada nama anggota dari kelompok kami, aspek pasar. Pasar saat ini, pasar yang akan datang, estimasi potensi pasar. Pada saat ini, lampu tidur vintage, inovasi dari limbah otomotif, yaitu limbah onderdil sepeda motor menjadi barang yang akan disukai oleh masyarakat dari berbagai tingkat usia 20-50 tahun, terutama kepada orang yang menyukai seni dan orang yang cinta dengan lingkungan karena produk terbuat dari limbah. Pada saat ini, masyarakat banyak yang menyukai estetika pada ruangan untuk memperindah ruangan. Oleh karena itu, produk ini sangatlah cocok untuk hiasan pada kamar tidur maupun pada ruang tamu untuk menambah nilai estetika. Sehingga lampu tidur vintage akan lebih diminati masyarakat pada saat ini. Pasar yang akan datang. Di masa yang akan datang, produk ini akan memiliki prospek yang bagus untuk ke depan dan akan menjadi barang yang disukai masyarakat sebagai produk hiasan pada kamar tidur, bahkan bisa menjadi hiasan pada ruang tamu untuk memperindah dan mempercantik ruangan. Ada estimasi potensi pasar. Estimasi potensi pasar pada produk lampu vintage inovasi dari limbah otomotif, yaitu limbah onderdil sepeda motor di masa mendatang akan sangat bergantung pada beberapa faktor. Pertama, semakin banyak orang yang peduli terhadap lingkungan dan daur ulang. Semakin besar peluang untuk produk yang terbuat dari limbah otomotif. Kemudian, desain lampu tidur yang unik dan kreatif akan lebih menarik bagi konsumen, terutama pada orang yang menyukai dekorasi. Selanjutnya, upaya pemasaran dan distribusi yang efektif akan membantu produk ini mencapai pasar yang lebih luas. Untuk yang terakhir, perkembangan teknologi inovasi dalam teknologi dan cara produksi yang dapat mempengaruhi pasar. Aspek pemasaran terdiri dari segmentasi, targeting, positioning, dan bauran pemasaran. Yang pertama, segmentasi berdasarkan fungsional produk sebagai produk untuk menyinari ruangan atau untuk mempercantik ruangan yang unik karena terbuat dari limbah. Serta segmen pasar yang kami bidik adalah konsumen laki-laki maupun perempuan dengan golongan ekonomi menengah dan ke atas, dari remaja hingga dewasa. Yang kedua, targeting. Targeting dari lampu ini yaitu mahasiswa atau dosen. Yang kedua, masyarakat umum dari kalangan remaja hingga dewasa, terutama yang menyukai kesenian dan keunikan. Yang ketiga, positioning. Posisi produk ini adalah produk dengan konsep pemanfaatan limbah otomotif, yaitu limbah onderdil motor, dan memperkenalkan ciri khas Kota Kudus untuk mewujudkan ekonomi kreatif. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Yang pertama, produk lampu vintage dengan bahan shockbreaker bekas memiliki keunggulan pada kualitas bahan produk dan harga yang terjangkau, sehingga produk lampu tidur vintage bahan shockbreaker bekas dapat diterima di pasar. Yang kedua yaitu price. Harga jual lampu tidur vintage dengan bahan shockbreaker bekas adalah 127.000 sesuai dengan hitungan HPP, dan menjual produk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga, flash. Lampu tidur vintage dengan bahan shockbreaker bekas dijual titip jual beberapa toko di daerah Kudus, Jepara, Demak, dan Pati. Melakukan sistem PO atau pre-order. Selanjutnya, promotion. Strategi promosi yang akan kami lakukan adalah yang pertama yaitu sistem online, sistem offline.
bekerja sama dengan para penjual, promosi kepada pelajar, mahasiswa, dosen, atau karyawan UMK, serta kalangan masyarakat umum, mulai dari remaja hingga dewasa, terutama yang menyukai kesenian dan keunikan. Yang kedua, sistem online. Pemasangan di jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Pemasangan iklan di toko online seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Selanjutnya ada aspek teknis yang mencakup tentang lokasi, luas produksi, dan layout. Perencanaan letak pabrik harus mencerminkan strategi pemasaran dan sasaran pasar. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan letak pabrik untuk produksi lampu tidur hias dari limbah otomotif skok motor dengan fokus pada konsumen pasar. Yang pertama, letak konsumen pasar atau pasar sasaran. Yang kedua, letak bahan baku. Yang ketiga, sumber tenaga kerja. Yang keempat, ada sumber daya air, udara, dan listrik. Yang kelima, fasilitas transportasi yang memadai. Yang keenam, fasilitas untuk pabrik. Yang ketujuh, lingkungan masyarakat sekitar. Yang kedelapan, peraturan pemerintah. Kemudian ada luas produksi. Untuk menjalankan sebuah usaha yang sukses, harus melakukan perencanaan dan jumlah produksi. Pada suatu usaha harus menentukan target pasar terlebih dahulu sebelum melakukan proses produksi dan perlu dipahami terlebih dahulu siapa target pasar yang dituju. Setelah menentukan target pasar, selanjutnya yang dilakukan adalah menghitung biaya produksi agar tetap memperoleh keuntungan. Selain menentukan harga, tahap berikutnya adalah menetapkan kapasitas produksi pada suatu pabrik. Setelah melakukan semua perhitungan di atas, maka dapat menentukan jumlah produksi yang optimal dan dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam bisnis, yaitu produk lampu tidur vintage inovasi dari limbah otomotif, yaitu limbah onderdil motor. Selanjutnya ada aspek manajemen, meliputi struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, dan jadwal kegiatan. Struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Maulida Aulaluna sebagai ketua akan bertanggung jawab dan mengkoordinator tim dalam pelaksanaan kegiatan. Amelia Fagiatunisa sebagai produksi akan memproduksi produk. Farihatul Muntahobeh sebagai desain produk dan desain logo. Vikaria Dinanda pemasaran akan mempromosikan dan pemasaran. Robi Aldi sebagai desain akan mendesain logo. Bayu Hujiraditya sebagai alat dan bahan akan pembelanjaan alat produksi. Erlangga Ferdiansah akan pembelanjaan bahan. Jadwal kegiatan. Jenis kegiatan. Persiapan alat dan bahan. Penanggung jawab Amelia. Persiapan tempat Amelia. Tahap produksi Maulida. Tahap promosi dan pemasaran produk Maulida. Evaluasi usaha Farihatul. Selanjutnya ada aspek keuangan, yaitu meliputi kebutuhan dana, sumber dana, dan metode penilaian investasi. Yang pertama ada kebutuhan dana, yaitu perlengkapan yang diperlukan berjumlah 44.000. Kedua, bahan habis pakai berjumlah 3.137.000. Yang ketiga ada biaya perjalanan, yaitu sebesar 200.000 jika ditotal menjadi 3.381.000. Yang kedua ada sumber dana. Sumber dana dari produk ini yaitu dari modal sendiri, dari anggota kelompok, dan belum pernah dibiayai oleh siapapun atau dari sumber dana lain. Yang ketiga ada metode penilaian investasi. Biaya tetap berjumlah 224.000. Biaya variabel berjumlah 3.137.000. Total biaya berjumlah 3.381.000. Jumlah produksi 30 unit. Harga pokok produksi 104.600. Harga jual per unit 127.000. Laba per unit 22.400. Break even point atau BEP yaitu 24 unit. ROI yaitu
537.000. Yang ketiga ada payback period, yaitu 5,8. Aspek lingkungan meliputi manfaat ekonomi sosial dan budaya, penanganan limbah. Manfaat ekonomi sosial dan budaya. Penilaian manfaat proyek yang melibatkan produk lampu hias dari limbah otomotif on-the-deal dapat mencakup aspek penting. Pertama, dari segi ekonomi, yaitu menilai potensi pendapatan dari penjualan lampu tidur hias dan penghematan yang mungkin terjadi karena menggunakan limbah otomotif. Selanjutnya, dari segi sosial, proyek ini juga berdampak positif pada masyarakat, termasuk menciptakan lapangan kerja lokal atau mendukung keterlibatan dalam proyek. Terakhir, dari segi lingkungan, proyek ini bisa berdampak positif terhadap lingkungan, seperti daur ulang limbah otomotif dan potensi pengangguran limbah. Manfaat ekonomi pembuatan lampu estetik dari limbah otomotif dan pot bekas dapat menjadi penghasilan bagi masyarakat dengan mengajarkan dengan cara membuatnya. Manfaat sosial selain bisa menjadi bisnis yang menjanjikan, usaha ini dapat membantu mengurangi pengangguran yang ada dengan tadi mengajarkan cara membuatannya sehingga mereka bisa membuat sendiri di rumah dan bisa dijual kembali. Untuk mendapatkan keuntungan manfaat budaya dari produk lampu tersebut, juga bisa mengenalkan budaya yang ada di daerah kita. Seperti foto yang tadinya polos, bisa dikasih hiasan, kain atau gambaran khas daerah kita. Penanganan limbah. Limbah pada proses produksi, lampu ini berupa limbah sisa-sisa bagian skok yang tidak terpakai. Kaleng bekas cat, limbah seperti ini jika dibuang ke sungai akan menyebabkan lingkungan tercemar. Maka dari itu, kita bisa mengumpulkan sisa-sisa hasil produksi dan nanti bisa dijual atau dibuat lagi menjadi produk yang berguna. Kemudian aspek yuridis yang meliputi bentuk perusahaan. Yang pertama, nama usaha. Dalam nama usaha ini diambil dari hasil musyawarah anggota kelompok yang menyepakati dengan nama lampu tidur vintage estetik dari bahan limbah otomotif. Nama vintage dan estetik digunakan karena lampu hias ini unik, berbeda dari yang lain. Yang kedua, jenis usaha. Lampu tidur vintage inovasi limbah otomotif menjadi lampu estetik dengan motif tembakau ciri khas Kota Kudus. Kemudian yang terakhir, pemilik usaha, yaitu anggota kelompok 5 studi kelayakan bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ci. Oh. Ketok aja gak sih getembel gue iki? Ada nganu, ganjel. Yes.